hadir semua? Hadir. Tidak. Oh, ya. Ya, kemudian ya. Ini hafalan Bapak. Ada yang menghafalkan surat pendek kan? Ada. Kita menyebutkan atau menghafalkan surat pendek dulu, ya. Surat apa? Qul huwallah, surat Al-Ikhlas. Enggak usah. Tapi kawan. Iya. Mana saja? Ya. Itu saja? Ya. Ayat. Ya, inna a'tayna. Ya, ya, mengangkat. Ya. Mulai 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, yang langkah ketiga kita mau apa? Kalian membaca surat pendek dengan apa? Nama suratnya surah Al-Ikhlas. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul adim. Amin. Ya. Kemudian yang langkah keempat yaitu menentukan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama membaca dan mengartikan Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kemudian yang kedua menjelaskan proses penciptaan manusia sesuai dengan isi kandungan surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Ya. Sebelumnya itu kita Ustadz bagi kelompok dulu ya. Kita bagi atas 3 kelompok, ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Kita bentuk dulu kelompok. Mana kelompok satunya? Ini kelompok 1 ya. Ini, oh ini 1. Ini 2. Ini 3. Ya, 3 ya. Ya. Setelah kita bagi kelompok, kita langsung masuk pada materi ya. Ustadz putarkan videonya dulu ya, tentang materi mengenai surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ya. Materi kita pada hari ini tentang surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Di sini Ustadz mengajak kalian untuk mendengarkan daripada ini surah Al-Mu'minun ya. Simak baik-baik ya. Mulai. Hai mana?
فجعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Ya. Tadi sudah kalian nonton tadi, ada di ayat-ayatnya tadi. Jadi ini Ustaz menjelaskan ayat yang pertama mengenai surah Al-Mu'minun yang ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya, artinya dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Dari tanah. Kemudian pada surah Al-Mu'minun ayat 13, summa ja'alnahu nutfatan fi qarari makin. Yang artinya kemudian kami menjadikan air mani itu atau yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang ibu. Ya. Kemudian pada surah Al-Mu'minun ayat 14, summa halakna nutfata alaka fahalakna alaka nutfatan fahalakna mudgatan azman fakasawna izama hama summa ansya anahu halqa akhara watabai rakallahi ahsanu khaliqin. Ya, artinya kemudian ya air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, ya. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus, ya kata Allah, kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik, Lalu kita masuk pada kandungan ayat ini, wa khalaqna alaka mudghatan. Ya. Ini menjelaskan tahap kedua pertumbuhan calon manusia dalam rahim, yaitu dari segumpal darah tadi berproses menjadi segumpal daging. Ya, dari daging tadi itu ya yang belum menampakkan suatu bentuk apapun, ya lekuk, ya maksudnya lekuk itu belum berbentuk seperti bayi ya, belum berbentuk seperti ya. Pada ayat berikutnya halakna mudfatan izoman. Ya. Di sini berproses menjadi segumpal daging yang belum menampakkan suatu bentuk ataupun lekuk, ya belum menampakkan lekuk dia. Ya. Ya, kemudian yang berikutnya wahalaknal munabatan zoman.
Ya, ini tahap yang ketiga. Menurut potongan ayat ini adalah segumpal daging berproses menjadi sel-sel tulang. Ya. Ya, setelah Ustaz menjelaskan tadi mengenai surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14, ya, di sini kalian akan diberikan tugas, ya. Dari tugas 1, 2, dan 3. Ya. Silakan dikerja itu tugasnya. Ya, silakan dari materi yang Ustaz bahas tadi itu, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari surat Al-Mu'minun tadi dari ayat 12 sampai ayat 14? Siapa yang bisa? Saya, Ustaz. Ya, silakan. Ya. Kesimpulan dari surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Ya. Dengan kekuasaannya, saripati yang berasal dari tanah itu dijadikannya menjadi nutfah atau air mani. Iya. Kemudian yang ketiga. Dijelaskan ketika berada di dalam rahim seorang wanita tersebut selama kurun waktu tertentu 40 hari. Nutfah tersebut berkembang menjadi alaka, segumpal darah. Kemudian dalam ukuran waktu tertentu pula 40 hari alaka berubah menjadi mubda. Ya. Itulah kesimpulan dari temanmu tadi. Ya. Boleh tepuk tangan dulu. Dari penjelasan tadi semua itu mengenai surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14, kemudian sampai akhir menarik kesimpulan itu, ya. Semua pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Ya, kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saidun, Yaman. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Oke. Setelah pembelajaran kita pada hari ini selesai, marilah kita tutup materi ini dengan ucapan wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam